Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Fat Ayas dengan NIM 124240092. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir yang memiliki judul analisis spasial kecelakaan lalu lintas berdasarkan jaringan jalan di Wallace UK. Sebelumnya saya dari kelas SIG kelas E. Jadi di sini judulnya ada analisis spasial kecelakaan lalu lintas berdasarkan jaringan jalan di Wallace UK. Nah, untuk latar belakangnya ada kecelakaan lalu lintas ini salah satu permasalahan dalam sistem informasi yang berdampak besar terhadap berbagai aspek. Tingginya jumlah kecelakaan ini, tingginya kecelakaan di setiap tahunnya menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius. Jadi perkembangan teknologi geospasial ini memungkinkan analisis kecelakaan tidak hanya dilakukan secara statistik, tetapi juga melalui pendekatan ke ruangan yang mampu mengidentifikasi pola distribusi kecelakaan berdasarkan lokasi geografisnya. Untuk berdasarkan dari latar belakang tersebut, kita memiliki 4 perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana distribusi jumlah kecelakaan lalu lintas pada setiap wilayah administrasi di bawah tahun 2019 dan wilayah administrasi manakah yang memiliki jumlah kecelakaan tertinggi. Yang kedua, ada di manakah lokasi titik rawan kecelakaan atau black spot dengan tingkat kepadatan tertinggi pada jalan jalan Molas tahun 2019. Dan yang ketiga, ada bagaimana distribusi kejadian kecelakaan pada area persimpangan atau junction dan non persimpangan dan junction berdasarkan klasifikasi jalan atau F-class di Wallace. Dan yang keempat, ada ruas jalan manakah dalam jaringan jalan Wallace yang memiliki tingkat risiko kecelakaan tertinggi berdasarkan jumlah dan tingkat keparahan kecelakaan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sebutkan tadi, tujuan yang pertama ada memetakan persebaran spasial kecelakaan lalu lintas dan mengidentifikasi wilayah administrasi dengan jumlah kejadian tertinggi di Wallace. Yang kedua ada mengidentifikasi dan memetakan lokasi titik rawan kecelakaan atau blind spot pada wilayah Wallace tahun 2019. Yang ketiga ada mengidentifikasi ruas jalan dengan tingkat risiko kecelakaan tertinggi menggunakan pendekatan risk weighted network. Yang keempat ada membandingkan distribusi kejadian kecelakaan pada jalan persimpangan dan jalan non persimpangan berdasarkan klasifikasi jalannya. Yang terakhir ada memahami pola spasial kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Wallace UK. Eh, kita lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama kita ada pengumpulan data. Kita memiliki 3 data. Yang pertama ada data kecelakaan lalu lintas yang kita dapat dari Kaggle. Dia formatnya berupa CSV dan dia berupa poin. Yang kedua ada data jaringan jalan. Kita dapat dari GeoFabric. Yaitu dia line, bentuk line. Dan yang ketiga ada data batas wilayah Wallace. Kita dapat dari local authority, dari data map Wallace. Kita dapat mendapat menggunakan acuan tahun 2016 dalam format yaitu polygon. Selanjutnya kita bakal teknik analisis. Lanjut ke analisisnya. Yang pertama itu kita masuk ke tahapan pengerjaan. Jadi kita bakal membuat proyek baru. Dikarenakan kita akan melakukan analisis di wilayah Wallace, kita bakal menggunakan EPSG dari Wallace itu ya. Itu ada 27700. Setelah semuanya kita rubah, kita bakal mempersiapkan datanya. Kita bakal nambahin layer dari jaringan jalan, terus data kecelakaannya dan juga batas administrasi tersebut. Kita import ke aplikasi QGIS. Setelah itu kita bakal nge-reproject datanya karena Wallace karena kita bakal pakai wilayah Wallace jadi semuanya diubah ke 27700. Setelah reproject berhasil dilakukan, kita bakal lanjut ke analisis pertanyaan pertama, yaitu distribusi jumlah kecelakaan berdasarkan wilayah administrasi. Jadi kita bakal mencari tahu persebaran jumlah kecelakaan lalu lintas pada setiap wilayah administrasi di Wallace.
dan mengidentifikasi wilayah mana yang memiliki jumlah kecelakaan tertinggi. Yang pertama, kita bakal memfilter data kecelakaan menggunakan CLIP. Ini karena kan data kecelakaan kita masih masih cakupannya UK, jadi kita bakal eh, mengklip agar yang data tersisa cuma di daerah Wales doang. Kita bakal menggunakan layer kecelakaan sebagai input layer dan layer administrasi sebagai overlay. Setelah datanya kita klip atau kita filter, kita bakal lanjut menghitung jumlah kecelakaan pada setiap wilayah administrasi. Yang pertama kita buka proses toolbox, kita cari tool yang namanya count points in polygon. Setelah itu kita bakal menggunakan layer dari project batas administrasinya sebagai polygon layer dan layer kecelakaan Wallace yang sudah kita klik tadi sebagai point layer. Yang berdasarkan hasil analisisnya itu kita memiliki Cardiff di posisi pertama dengan jumlah kecelakaan ada di 434, Karma Tertier dengan jumlah 385 dan seterusnya. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kepadatan atau tingkat aktivitas dan mobilitas yang lebih tinggi itu cenderung memiliki jumlah kecelakaan yang lebih besar dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Untuk rumusan masalah pertama udah terjawab dan kita lanjut ke rumusan masalah yang kedua, di mana kita bakal menganalisis lokasi black spot kecelakaan menggunakan heat map. Yang pertama itu ada membuka processing toolbox. Kita bakal nyari tool yang namanya heat map karena density estimation. Nah, di sini kita bakal menggunakan input point layer, yaitu silakan Wallace, radiusnya 15 meter, dan output raster size-nya dulu 10. Nah, setelah kita menggunakan parameter dan juga toolbox itu, kita bakal mengatur simbologi dari heatmap-nya. Kita bakal membuat heatmap-nya ini lebih lebih apa ya? Nggak bisa dibaca gitu. Nah, di sini kita mengubah jenisnya menjadi single band single color. Terus untuk gradasi warnanya, warna yang digunakan adalah merah, di mana yang semakin pekat dia itu menunjukkan tingkat kepadatan kecelakaan yang semakin tinggi. Nah, itu juga menghilangkan area yang tidak memiliki nilai kepadatan dengan nilai 0, kemudian opacity-nya kita ubah menjadi 0%. Nah, berdasarkan hasil heat map ini, kepadatan kecelakaan itu terkonsentrasi pada bagian selatan Wallace, khususnya di sekitar kawasan Cardiff, Newport, dan Swansea. Wilayah tersebut ditunjukkan oleh nilai kepadatan yang tinggi pada visualisasi heat map. Sementara wilayah tengah dan utara kepadatannya relatif rendah. Hasil ini bahwa mengindikasikan bahwa daerah perkotaan dan koridor transportasi utama memiliki konsentrasi kecelakaan lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Mirip-mirip dengan rumusan masalah pertama, eh, terkonsentrasi di Cardiff dan juga wilayah-wilayah yang padat aktivitas. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke rumusan masalah 3, analisis distribusi kejadian kecelakaan pada area persimpangan dan non persimpangan berdasarkan klasifikasi jalan. Nah, tahapannya itu kita menambahkan atribut approach ke dalam kecelakaan Wallace. Kita di sini menggunakan tool join atribut by nearest. Setelah itu input layernya kecelakaan dan juga reproject routes. Kita bakal nyimpennya dengan nama kecelakaan Wallace join. Terus kita bakal membuat F class junctionnya. Di sini kita buka tabel dan pilih build kalkulator. Di sini menggunakan query yaitu case when junction detailnya 0 dan for F class-nya non junction. Dan kalau dia junction detailnya selain 0 dia bakal mengubah menjadi strip junction. Nah, setelah itu udah selesai dia bakal menyimpan field baru. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung jumlah kecelakaan berdasarkan F class junction. Di sini kita menggunakan tool statistik by categories.
Di sini misalkan bola sebagai input lalu pada bagian fit kategoris jadi fit F plus junction simpan output dengan nama F plus junction code. Jadi di sini bakal keluar hasil dari tabel statis baik kategorisnya. Di sini menunjukkan bahwa kategori primary non-junction ini memiliki jumlah kecelakaan tertinggi dalam dengan total kejadian atau kecelakaan dengan 554 kejadian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lebih banyak terjadi di ruas jalan utama di luar area persimpangan dibandingkan kategori jalan lainnya. Jadinya itu kita bakal menambahkan informasi wilayah administrasinya, join attribute by location, kita pakai layer kecelakaan mouse join sebagai input, pilih relasi intersect dengan layer reproject batas administrasi, jalankan proses dan simpan hasilnya. Kita selanjutnya bakal pakai tool statistik by kategoris lagi. Nah, dan hasilnya itu bakal seperti ini. Jadi eh, hasilnya menunjukkan bahwa kecelakaan tertinggi pada kategori terang non-junction yaitu di wilayah Powys. Namun apabila dilihat dari beberapa kategori dengan jumlah kecelakaan tertinggi, wilayah Cardiff masih termasuk ke dalam daerah dengan tingkat kecelakaan yang tinggi. Selain itu, kategori primary non-junction juga merupakan kategori jalan yang paling sering mengalami kecelakaan signifikan bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada ruas jalan utama yang berada di luar area persimpangan. Untuk pertanyaan 3 atau rumusan masalah 3 kita mendapatkan hasil seperti itu. Dan yang terakhir kita bakal menganalisis tingkat risiko kecelakaan pada ruas jalan. Di sini kita bakal ngebuat skor tingkat keparahan. Kita bakal ngebuat field baru dengan nama score. Dia query-nya kalau accident severity-nya 1 dia maka skornya dia menjadi 5. Terus 2 bakal menjadi 3 dan 3 skornya adalah 1. Nah, setelah itu kita menghubungkan kecelakaan tersebut dengan luas jalan terdekat menggunakan tool join attribute by Niras. Dengan input parameter seperti ini. Setelah itu kita bakal menghitung risiko pada setiap ruas jalan. Kita menggunakan tool statistik by kategori lagi dengan input seperti yang ada di laporan. Setelah kita run, kita bakal membuat tabel ini, tabel hasil. Ini untuk statistik riskornya. Di sini ada summary di mana ini tuh berarti riskornya dijumlahkan. Nah, setelah itu kita menggabungkan hasil risiko ke layer jalan. Buka tool attribute by field value. Terus parameternya seperti ini. Dan kita bakal run. Hasilnya bakal berupa layer bersih atribut jalan beserta nilai, nilai risiko kecelakaannya itu. Di sini kita punya jalan dengan referensi A40, dia memiliki skor 11. Terus ada A458 juga yang memiliki skor 11. Semakin tinggi, maka tingkat risiko terjadi kecelakaannya, berarti di jalan tersebut banyak terjadi kecelakaan. Selanjutnya kita bakal membuat kategori tingkat risikonya dengan nama kategori risiko. Query-nya kalau dia sumnya lebih dari 10 itu sangat tinggi, dia lebih dari sama dengan 7 tinggi, dan lebih sama dengan 4 ya sedang. Dan di bawah tersebut atau sisanya itu bakal masuk kategori rendah. Selanjutnya kita bakal ngebuat simbol kategorize, classify, membuat kategori secara otomatis. Kita bakal mengubah warna simbolnya. Kalau sangat tinggi dia bakal warna merah tua, tinggi orange, sedang kuning, dan rendah abu-abu. Nah, untuk hasil analisisnya itu kita bisa lihat di sini bahwa ruas jalan A40 dan A48 memiliki tingkat risiko dengan total skor sebesar 11 tadi.
Meninggal tersebut merupakan akumulasi dari jumlah kejadian kecelakaan dan tingkat keparahan kecelakaan yang terjadi pada masing-masing ruas jalan. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar ruas jalan luas termasuk ke dalam kategori rendah hingga sedang. Sedangkan tinggi dan sangat tinggi itu terkonsentrasi pada beberapa koridor jalan yang utama yang memiliki tingkat mobilitas lalu lintas lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa ruas jalan utama memerlukan perhatian lebih. Nah, selanjutnya kita membuat visualisasi dari heat map itu menggunakan peta tematik. Kita bakal ngebuat heat map seperti peta tematik seperti biasa ya. Untuk langkah-langkahnya. Dan hasilnya bakal seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat untuk terkonsentrasi pada selatan Wales ya. Di sini ada Cardiff dan juga County yang padat aktivitasnya. Terus kita bakal ngevisualisasi juga jaringan-jalan yang beresiko menggunakan peta tematik. Untuk hasil peta tematiknya itu seperti ini. Jadi di sini yang sangat tinggi ini adalah jalan dengan riskor di atas 10, terus dilanjut dengan sedang, di sini berwarna biru, tinggi berwarna oranye, dan rendah berwarna abu-abu. Di sini ada jalan sangat tinggi warna merah, sedang di sini warna biru, lumayan banyak sedang. Nah, kita juga membuat visualisasi menggunakan web mapping. Jadi untuk tahapannya bisa dilihat di laporan. Ini adalah hasil web mappingnya. Kita di sini menggunakan dari heat mapnya, rescore-nya, dan juga batas administrasi. Nah, untuk ini kita bisa lihat di sini. Ini membuat mappingnya. Ini ada wilayah Cardiff dan di mana heat mapnya sangat-sangat merah pekat. Jadi di sini terkonsentrasi kecelakaannya. Nah, untuk melihat ruas jalan yang tadi kita bisa lihat ini jalan dengan skor tinggi dengan summary 10. Terus ini dia masuk kategori sedang dengan summary 5. Lanjut. Kesimpulan masalah. Jadi berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang kita telah lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu distribusi kecelakaan lalu lintas di Wales tidak tersebar secara merata pada seluruh wilayah administrasi. Cardiff merupakan wilayah dengan kecelakaan tertinggi sebanyak 434 kejadian, diikuti oleh Carmarthenshire sebanyak 385 kejadian, Cowes sebanyak 349 kejadian, Chinontalk sebanyak 302, dan Swansea sebanyak 288 kejadian. Hasil ini menunjukkan bahwa kecelakaan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu, terutama di kawasan Wales Selatan. Yang kedua ada lokasi titik rawan kecelakaan baik spot dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di kawasan Wales, khususnya di sekitaran Cardiff, Newport, Swansea, dan wilayah perkotaan sekitarnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan tidak terjadi secara acak, melainkan membentuk pola konsentrasi pada kawasan dengan aktivitas transportasi yang tinggi. Yang ketiga ada distribusi, kecelakaan berdasarkan klasifikasi jalan dan kondisi persimpangan menunjukkan bahwa kecelakaan penuhnya terjadi pada jalan kelas primary, terang, dan secondary. Jumlah kecelakaannya mencapai 2.236 kejadian, sedangkan pada area Junction
Ada di 2093 kejadian. Hasil ini menunjukkan bahwa kecelakaan tidak hanya terjadi pada persimpangan, tetapi juga banyak terjadi pada ruas jalan yang memiliki intensitas lalu lintas yang tinggi. Yang keempat ada ruas jalan dengan tingkat risiko kecelakaan tertinggi berdasarkan weighted risk score berada pada jalan lintas Strang Road, wilayah Hertfordshire. Sedangkan ruas jalan dengan tingkat risiko tertinggi kedua berada di Powys. Hasil ini menunjukkan bahwa ruas jalan utama menghubungkan antara wilayah memiliki kontribusi risiko yang lebih tinggi karena menggabungkan frekuensi kecelakaan yang besar dengan tingkat keparahan kecelakaan yang lebih tinggi. Yang terakhir ada secara keseluruhan nih pola spasial di Yellowstone menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan cenderung terkonsentrasi pada kawasan Luas Selatan yang memiliki aktivitas transportasi dan mobilitas kendaraan yang tinggi. Polanya terlihat dengan jumlah kecelakaan di wilayah Cardiff yang tinggi, Swansea, dan sekitarnya. Dan juga diperkuat oleh hasil heat map menunjukkan konsentrasi pada kawasan yang sama. Kecelakaan didominasi oleh jalan kelas Primary Road dan Trunk Road, dan yang merupakan koridor utama penghubungan antar wilayah. Dengan jumlah kejadian pada area non-junction yang lebih sedikit dibandingkan junction. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ruas jalan yang tingkat risiko tertinggi berada pada Terang Road di Carmarthenshire dan Powys. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut cenderung terkonsentrasi pada koridor transportasi utama, terutama di kawasan Wales Selatan, yang dominasi kejadian pada jaringan jalan utama dan ruas persimpangan yang memiliki intensitas pergerakan kendaraan yang tinggi. Berikutnya ada saran yang dimana kita dapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu wilayah yang memiliki jumlah kecelakaan tinggi seperti Cardiff, Carmarthenshire, dan Powys, Swansea perlu mendapatkan perhatian lebih upaya peningkatan keselamatan lalu lintas, baik melalui pengawasan, evaluasi infrastruktur jalan maupun peningkatan kesadaran pengguna jalan. Yang kedua ada kawasan Wallace Selatan yang teridentifikasi sebagai lokasi black spot dapat dijadikan prioritas dalam program mitigasi kecelakaan karena memiliki tingkat kepadatan kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Ruas jalan kelas seperti ruas jalan kelas Primary Road dan Terang Road perlu menjadi fokus dalam perencanaan keselamatan transportasi mengingat kedua kelas jalan tersebut mendominasi kejadian kecelakaan di Wales tahun 2019. Yang keempat ada di ruas jalan Terang dan Primary di wilayah Kamansa dan Powys memiliki tingkat risiko kecelakaan tertinggi dapat diprioritaskan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya risiko kecelakaan pada ruas jalan tersebut. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan analisis dengan menggunakan data dari beberapa tahun berbeda atau menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan karakteristik lalu lintas dan jalan sehingga pola risiko kecelakaan dapat dipahami secara lebih komprehensif. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.